Timnas Indonesia U24 frustasi bongkar pertahanan Taiwan. Menit ke-47, lengah, gawang Timnas Indonesia dibobol Taiwan. Ya, Timnas Indonesia U24 dibikin frustasi Taiwan hingga akhir babak pertama laga Grup F Asian Games 2023 di Stadion Zhejiang Normal University East Jinhua. Berbeda dari pertemuan sebelumnya pada kualifikasi Piala Asia U23 2024, saat Indonesia menang mudah 9-0, Taiwan terlihat lebih mengancam di awal babak pertama. Indonesia baru mampu benar-benar mengancam pada menit ke-19 ketika tendangan keras Egy Maulana Fikri dari luar kotak penalti masih menyamping di sisi kanan gawang Taiwan. 3 menit kemudian Indonesia menciptakan shot on target pertama. Baik kanan Bagas Kava berhasil melakukan aksi individu di dalam kotak penalti Taiwan dan melepaskan tendangan yang sukses diblok oleh kiper Taiwan Chi Yu Hang. Pada menit ke-28, gawang Indonesia nyaris kebobolan. Berawal dari blunder yang dilakukan Rizky Ridho dan Bagas Kava, Taiwan mendapatkan peluang di dalam kotak penalti. Beruntung tendangan keras Chen Pul yang berhasil diblok. Laga kemudian berjalan ketat, baik Timnas Indonesia dan Taiwan bergantian melakukan penguasaan bola tapi kesulitan membongkar pertahanan lawan. Timnas Indonesia U24 akhirnya kebobolan pada awal babak kedua lewat gol Chin Wen-yen pada menit ke-47 di Stadion Zhejiang Normal University East pada Kamis 21 September. Timnas Indonesia U24 langsung memegang kendali permainan sejak kick-off babak pertama. Sedangkan Taiwan memilih untuk bermain menunggu mengandalkan strategi serangan balik. Ya, Timnas Indonesia U24 mendapatkan peluang pertama untuk mencetak gol pada menit ke-6. Eksekusi tendangan bebas Alfiandra Dewangga tepat mengarah ke gawang tetapi masih bisa diamankan kiper Taiwan Chi Yu Hang. Ya, Taiwan coba mendebar ancaman lewat serangan dari sisi kiri pada menit ke-12. Penetrasi mampu dilakukan pemain Taiwan ke kotak penalti. Namun bola yang diumpan masih bisa diamankan oleh kiper Muhammad Adi Satrio. Chen Pul yang berhasil menusuk ke kotak penalti pada menit ke-28. Ia bisa memanfaatkan kesalahan Bagas Kava dan Rizky Ridho di sisi kanan pertahanan, tetapi tembakannya masih diblok Adi Satrio. Taiwan lagi-lagi memberikan tekanan kepada Indonesia pada menit ke-37 lewat Wu Yanshu, namun umpan silangnya dari sisi kanan bisa digagalkan lini belakang Garuda Muda. Tendangan spekulasi kaki kanan dilepaskan Ananda Raihan dari luar kotak penalti pada menit ke-41, tetapi bisa ditangkap kiper Chiu Yu Hang. Alih-alih unggul lebih dulu, ternyata Garuda Muda tertinggal pada awal babak kedua lewat gol Chin Wen-yen. Dan di informasi bola yang lainnya, Ivar Jenner hingga Marcelino Ferdinand belum tentu perkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Begini reaksi Erick Thohir. Disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan bicara soal kehadiran pemain abroad di skuad Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Dia mengaku pusing karena pemain abroad belum tentu bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 di ajang itu. Hal itu terjadi karena Piala Asia U23 2024 tidak termasuk agenda FIFA. Alhasil, setiap klub tidak wajib melepas pemain. Sejumlah pemain andalan di Timnas Indonesia U23 pun diketahui berkarir di Eropa. Di antaranya ada Marcelino Ferdinand atau KMS Cardense, Rafael Struijk ADO Den Haag, Ivar Jenner FC Utrecht, dan hingga Elkan Bagot Ipswich Town. Elkan Bagot akan sulit dilepas Ipswich Town karena EFL Championship Liga 2 Inggris 2023-2024 masih berjalan pada periode tersebut. Marcelino Ferdinand yang membela KMS Cardense juga mengalami hal serupa di Liga 2 Belgia Challenger Pro League. Begitu pula dengan Ivar Jenner bersama Jong Utrecht dan Rafael Struijk yang memperkuat ADO Den Haag di Liga 2 Belanda. RC Divisi, satu pemain abroad yang kemungkinan besar dilepas adalah Pratama Arhan. Diketahui Arhan kini berkarir dengan klub Jepang, yakni Tokyo Verdy Liga 2 Jepang J-League 2, dan bisa biasanya memasuki masa pramusim saat Piala Asia U23 2024 digelar. Erick Thohir pun ikutan pusing dengan permasalahan tersebut. Dia tidak tahu menahu perihal ketersediaan para pemain abroad Eropa untuk skuad Garuda Muda.
Pemain terbaik bisa dipanggil ke Timnas Indonesia U23 tapi masih pusing. Itu karena memang tidak masuk ke dalam kalender FIFA, kata Erik pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia MPI Rabu 20 September 2023. Pemain-pemain kita yang di Eropa masih belum mendapatkan jawaban bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 atau tidak. Kita diketahui ada 4 hingga 5 pemain bermain di Eropa. Lanjutnya, sebelumnya sang pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong sempat mengungkapkan keresahan yang sama. Pelatih asal Korea Selatan itu cemas Timnas Indonesia U23 tidak bisa diperkuat pemain abroad pada Piala Asia U23 2024. Saya berani bicara, kita cukup bisa bersaing di AFC nanti. Masalahnya hanya seperti Ivar yang di samping kita dan juga Elkan, Rafael serta Arhan, kata Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia U23 menang 2-0 atas Turkmenistan U23 12 September 2023. Pemain abroad, apakah mereka bisa lepas klub atau tidak di April nanti? Para pemain abroad ini, jika bisa dipanggil semuanya, saya berani dan yakin untuk menantang tim-tim di Asia. Lanjutnya, ajang Piala Asia U23 2024 sendiri akan bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Turnamen ini akan berlangsung di Qatar. Exco PSSI bertemu Shin Tae-yong bahas pemain naturalisasi. Ditambah, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga melakukan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Arya membeberkan beberapa bocoran hasil pembahasan dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Salah satu pembahasan yang dilakukan Arya dengan Shin Tae-yong tentang pemain naturalisasi. Tidak dijelaskan secara pasti apakah Shin Tae-yong masih membutuhkan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Sejak dipegang Shin Tae-yong, ada beberapa pemain naturalisasi berdarah Indonesia yang rela membela tim Merah Putih. Mereka adalah Shandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Untuk Shandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama dinaturalisasi demi menambah kuat Timnas Indonesia senior. Adapun untuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk, kedua pemain itu awal mula dinaturalisasi untuk membela Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Meski begitu, Ivar Jenner dan Rafael Struijk masuk ke dalam skuad Timnas U23 Indonesia. Bahkan kedua pemain itu juga dipercaya menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia senior sejak menjamu Argentina pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada Senin 19 Juni 2023.